Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, apa kabar ke anda semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sedangkan ketua untuk memimpin doa. Lista'id iqratun doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kedua adalah biar lancar baiknya pembelajaran kita pada siang yang berbahagia ini, alangkah baiknya atau bukan baik ya, bisa dikategorikan alangkah cantiknya, indahnya didengar oleh telinga semua penglihatan kita atau hati kita. Terlebih dahulu bacalah Al-Qurannya. Siapa yang bisa mewakili? Sukri. Silakan pada Sukri. Terserah Sukri. Mau satu halaman nggak apa-apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Sadaqallah Nabi wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, pembelajaran kita pada siang yang berbahagia ini dilancarkan dan diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya Nanda, Bapak mau bertanya terlebih dahulu, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir Ustaz. Alhamdulillah hadir semuanya ya, dan tidak ada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran Anda semua, ini pertemuan pertama ya kita jumpa ya. Alangkah baiknya Bapak sebagai motivasi ya, sebagai motivasi untuk kita agar supaya kita lebih semangat atau gimana lah orang-orang terdahulu untuk menuntut ilmu ya. Contohnya dulu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu beliau itu menuntut ilmu gimana lah namanya itu, pungkang-pungki lah istilahnya. Ya, Nanda? Pungkang-pungki. Ya, karena berkat ilmu yang dia pelajari itu, sehingga ilmu itu dia peroleh langsung masuk ke hatinya. Apa itu kuncinya? Ya, itu Bapak mau kasih kuncinya. Apa kuncinya agar ilmu itu bisa tinggal di hati kita, bisa melekat di kalbu kita, bukan hanya keluar masuk dari telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Ya. Coba Anda simak sebentar Al-Kisah Imam Syafi'i saat menuntut ilmu. Beliau menuntut ilmu itu nama guru beliau Imam Waqi'. Tak kala beliau menuntut ilmu, beliau mau menyetorkan hafalan kepada sang guru ya. Ketika beliau menyetor, beliau hafal waktu itu. Hafalnya beliau itu dari awal sampai akhir. Akan tetapi saat beliau mau menyetorkan kepada guru beliau, tiba-tiba hafalan beliau itu hilang. Kenapa? Itulah yang belum tahu sama Imam Syafi'i kan. Lalu sang guru menyuruh Imam Syafi'i itu untuk mengulang lagi, melancarkan lagi hafalannya.
Setiap itu dapat lagi sama beliau, sama Imam Syafi'i. Setiap Imam Syafi'i itu mendapat, disentorkan lagi lupa. Lalu Imam Syafi'i bertanya kepada sang guru Imam Waqi', wahai guru, kata Imam Syafi'i, kenapa setiap kali aku menghafal dapat sama aku, ketika aku mau menyetorkan, aku lupa sama dia. Itu Imam, kata Imam Syafi'i. Lalu tanya guru beliau, jawab guru beliau, wahai Imam Syafi'i, kata si guru kan, apa kata si guru tadi? Al ilmu nur, kata si guru. Nah, ketika kecil Imam Waqi' itu ilmu adalah cahaya. Nah, al ilmu nur wa nurullah la yahda lil arsy. Kan ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, itu karena Imam Waqi'. Jadi apakah Imam Syafi'i itu, tanya guru, engkau memang pintar, engkau memang cerdas, tapi apakah engkau ada mengerjakan atau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu Imam Syafi'i berpikir-pikir, mungkin kok sholat itu agak belum, karena kok amalan yang wajib ditinggal, itu termaksud salah satu maksiat kepada Allah. Bukan kategori maksiat hanya berbuat zina, hanya membunuh atau mensekutukan Allah. Akan tetapi maksiat itu banyak ragamnya. Meninggalkan sholat itu maksiat. Nah, itulah kategori takwa. Takwa itu apa? Pernah belajar tafsir? Tak? Tafsir apa takwa kalau dalam kitab tafsir Al-Jalalain? Takwa pernah di khutbah Jumat dikemukakan oleh khotbah Nabi Jumat. At-taqwa itu intisarul awamirillah wajtinabun nawahidi. Nah, intisaru melakukan atau melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan. Nah, itulah yang takwa. Jadi anak-anak, kalau anak-anak ingin ilmu itu sampai, ingin ilmu itu diterima oleh kalbu kita, tinggalkanlah maksiat dulu ya. Paham? Nah, pada pertemuan kali ini, kemarin kita sudah membahas tentang lupa. Sekarang bukan pertemuan yang kedua, hilaf, akan tetapi pertemuan yang kedua ya. Kemarin kita sudah membahas tentang betapa otentiknya kitabku dalam pembelajaran Bapak Al-Quran Hadis. Pada pertemuan kali ini Bapak hanya sekedar mengulang-ulang apa sih kata otentik gitu. Otentik, apa itu otentik? Coba jawab. Asli. Terus apa lagi? Murni. Apa lagi? Terjaga. Jadi keotentikan kitab itu yaitu asli, murni, yang dipelihara, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Nah, kan enggak ada kita temukan kitab itu berubah-ubah ya. Kitab itu dievaluasi, enggak pernah kan? Kitab itu direvisi, enggak pernah kan? Akan tetapi isi sama artinya tetap dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang tetap terjaga. Itulah bukti keotentikan Al-Quran. Apa dalilnya? Siapa yang tahu? Ayo jawab, siapa yang tahu? Surah apa? Ayo. Surah apa? Surah apa ayo? Surah apa? Surah apa? Ya, keautentikan Al-Quran itu tertulis dalam kitab Allah dalam surat Al-Hijr ayat 15 ya. Coba baca ayatnya, silakan. Coba. Siapa namanya? Siapa namanya? Wendy. Silakan baca Wendy ayatnya. Ya. Malu-malu nggak boleh itu. Kita sama-sama belajar, ya. Silakan baca ayatnya. Ya, silakan Supri. Ya Supri aja lah. Kalau nggak mau, Supri aja yang membacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu
nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Siapa tahu artinya? Sesungguhnya, inna, sesungguhnya, ya kan? Nahnu apa? Kami. Siapa kami itu? Allah. Allah dan para malaikat. Nazzalna apa? Menurunkan. Kalau ada nah di sini apa artinya? Kami. Berarti sesungguhnya kami menurunkan kami akannya kitab Al-Quran ya. Lizikra. Apa zikra? Peringatan. Zikra. Mengingat, untuk mengingat. Apa lagi? Dia mengingat. Lizikra mengingat atau mengingat. Wa inna lahu, dan sesungguhnya kami. Wa inna lahu, apa artinya? Sesungguhnya kami bagi Allah. Dan sesungguhnya nyanya kemana? Allah. Ke Alkitab. kitab. Ya, kitab. Yakin? Dan sesungguhnya Allah. Ya kitab. Nah, Sesungguhnya kitab lahafizun, terjaga atau terpelihara. Nah, inilah yang di ayat Al-Quran atau dalilan dalam surah Quran surah Al-Hijr. Ayat berapa tadi? Ayat 15. Nah, jadi kesucian kesempurnaan Al-Quran itu memang terjaga. Nah, walaupun ada pula yang meliris atau merevisi, akan ketahuan. Nah, contohnya kemarin kitab terbaru dibilangnya dari ayat pertama surah Al-Baqarah Alif Lam Mim tanzilul kitabil la raiba fihi hudal lil muttaqin allazi la ditambahnya lah di situ la yu'minu dikasihnya, kan nggak ada otak orang yang membuat itu kan. Itulah namanya kafir Quraisy, orang-orang bahlul ya. Walaupun dia diubah-ubahkan, orang Islam itu akan tetap tahu. Begitulah Allah mengasih hidayah atau pengetahuan kepada umat muslim. Berapapun kali mereka mengubah-ubah kitab, akan ketahuan. Orang-orang yang seperti itulah yang wajib kita dabih atau kita bunuh, ya kan? Nah, selanjutnya dalam keautentikan Al-Quran itu, bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengira bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Kan bingung orang kafir kan? Dikeceknya Nabi Muhammad SAW, kitab Allah itu karangan beliau. Beda, ini kan tidak pandai dia membedakan akan wahyu sama hadis kan. Itulah orang-orang kafir ya. Nah, tentang Quran yang diberikan secara bertahap, yakni sebagai berikut. Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran. Orang-orang yang ragu tentang kebenaran Al-Quran itu lah dikecil Al-Quran itu ditentang, dia apa hukuman. Nah, contohnya dalam surat At-Tur ayat 33 sampai 34. Contohnya itu auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawlahu bal la yu'minun. Falyatu bi hadisin mislihi in kanu shadiqin. Artinya, ataukah mereka berkata dia Muhammad mereka dikecehnya orang kafir Nabi Muhammad itu mengarang-arang isi Al-Quran, ayat Al-Quran. Tidak mereka engkau yang beriman. Kemudian ayat selanjutnya, maka cobalah mereka berbuat yang semisal dengan Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Disuruh mana membuat apa namanya itu, disuruh dia membuat semisal dengan Al-Quran atau lantunan ayat Al-Quran, tak lo pandai, nggak bisa mereka. Nah, contohnya Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi,
disuruh dia membuat yang serupa dengan demikian sama orang kafir. Nah, orang-orang itu tidak bisa. Nah, dia apa namanya? Tidak pandai itu. Karang-karang itu. Contohnya itu. Apa kemarin dah? Pak pikir dulu ya. Ya, mereka tidak bisa mengarang-arang isi Al-Quran. Begitulah keotentiknya Allah menjaga kitab Al-Quran tersebut ya. Selanjutnya Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 semisalnya. Hal ini tergantung dalam surat Yunus ayat ke belakang. Yang artinya apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuatnya. Nah, dikecian juga Nabi Muhammad membuat kitab. Nah, masih dibilang yang mengarang-arang itu Nabi Muhammad ya. Buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran dan ajarkanlah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, di surah mana orang-orang kafir itu untuk membuat Al-Quran yang semisal lah sebenarnya. Contoh duplikat dari Al-Quran itu tidak bisa ya. Nah, gitulah kemurnian Al-Quran itu Allah menjaga itu. Di surah mana orang-orang kafir itu untuk membuat lagi yang serupa seperti Al-Quran, yang serupa yang mirip kalamnya seperti Al-Quran, mereka tidak mampu. Nah, begitulah Allah menjaga keautentikan Al-Quran ya. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surah saja semisal Al-Quran. Jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengan ajakan pertolongan selain Allah jika kamu orang-orang benar. Nah, itu masih tentang keautentikan Al-Quran. Seperti tadi disuruh mana yang membuat yang semisal dengan Al-Quran, akan tetapi mereka tidak juga bisa. Nah, itulah bukti-bukti Allah menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran. Ya, nah, kali ini Bapak mau tanya sekali lagi ya. Kan sudah dengar materinya kan? Sudah paham? Paham semua? Nah, jadi Bapak simpulkan, Pak ingin bertanya. Ustadz ingin bertanya kepada anak-anak Ustadz, anak-anak semua ya. Apa itu keautentikan Al-Quran? Nah, siapa yang bisa jawab? Enggak kan? Ya, sering? Ya, sering lagi. Bapak kasih nilai bagus. Siapa yang bisa jawab? Ya. Ya silakan. Keautentikan Al-Quran itu adalah kemurnian atau Al-Quran itu terjaga dari hal-hal yang bisa mengubahnya. Ya, bagus. Syukri ya pada Ustaz. Ya, saya catat dulu di HP Ustaz karena Ustaz ketinggalan membawa buku di kantor ya. Syukri. Nah, kemudian yang terakhir, siapa yang bisa jawab? Ya, mereka anak-anak semua yang ada di lokal ini boleh keluar main ya. Apa dalil yang mengatakan tentang keautentikan Al-Quran tersebut? Nah, silahkan angkat tangan. Jangan seperti lagi ya, karena seperti udah. Coba. Coba ya. Ya, silakan. Ya. Nah, dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 15. Ya, apa bunyinya? Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna ini zikra wa inna lahu laha fizun. Ya, itu terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 15 ya. Berarti anda semua Bapak kali ini sudah anggap paham tentang materi kita kali ini ya. Ya, kita berikan aplaus untuk semuanya ya. Ya, dengan berakhirnya kuis tadi, tanya jawab kita tadi, maka berakhirlah
kelas kita pada kesempatan kali ini ya. Untuk itu marilah sama-sama kita mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kepada anak-anak semua bisa bermanfaat dan anak-anak semua juga bisa mengamalkannya ya. Bapak sudahi atau Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.